Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Renata Borhuta Galung. Saya siswi dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Bangko Pusako. Adapun saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas praktek pendidikan agama Kristen yang dibimbing langsung oleh Miss Desi Kristina Sagala MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa renungan untuk adik-adik sekolah minggu yang bertemakan keadilan yang diperoleh oleh Daniel yang tertulis di Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Shalom semuanya. Shalom Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat gak sih dengan firman Tuhan? Masih Kak. Jadi hari ini kakak akan cerita tentang seseorang yang pernah dimasukkan ke dalam gua singa. Iya, singa yang galak itu loh adik-adik. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapak yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas berkat yang kami dapatkan kepada kami. Mana Engkau masih memberi kami kesehatan sehingga kami sudah dapat berkumpul di rumah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan seksama dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa dan permohonan kami di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi hari ini firman Tuhan hari ini tertulis di Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Siapa di sini yang pernah ke kebun binatang? Gak ada yang pernah ke kebun binatang ini? Ada. Kira-kira di kebun binatang itu ada yang apa aja ya? Ada harimau, terus ada buaya, ada jerapah, terus ular, ada gajah, banyak hewannya kan? Di binatang ada singa nggak? Siapa di sini yang pernah nengok singa? Di TV atau di HP? Kira-kira singa itu makannya apa ya adik-adik? Jadi hari ini cerita tentang Daniel yang pernah dimasukkan ke dalam gua singa karena Daniel itu taat berdoa dan beribadah kepada Allah. Jadi adik-adik, Daniel itu adalah anak Allah yang sangat mengasihi Allah. Setiap harinya Daniel itu berdoa dan beribadah kepada Allah. Dan Daniel ini seorang yang sangat bekerja keras untuk raja, yaitu Raja Darius. Raja ini menjadikan Daniel sebagai pemimpin di seluruh kerajaan. Tapi adik-adik tahu gak sih, ada orang jahat yang tidak suka kepada Daniel. Orang jahat itu ingin raja itu marah terhadap Daniel. Lalu mereka meminta kepada raja untuk membuat peraturan, yaitu selama 30 hari semua orang yang ada di kerajaan harus berdoa dan beribadah kepada Daniel. Kalau ada yang tidak taat nih, mereka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Iya, gua singa. Singa binatang yang galak itu. Wah, mereka ingin menjadikan Tuhan, menjadikan raja sebagai Tuhan adik-adik. Menurut raja itu hal yang baik. Dengan ini pertama benar. Tapi tidak dengan Daniel. Daniel itu tidak mau berdoa kepada manusia. Daniel hanya mau berdoa kepada Allah saja. Lalu setiap harinya Daniel itu berdoa dan beribadah kepada Allah. Saat orang-orang jahat itu melihat Daniel berdoa kepada Allah, mereka langsung melaporkan kepada raja. Mereka berkata, "Raja, kami melihat Daniel berdoa kepada Allahnya. Bukankah raja berkata, selama 30 hari Daniel semua orang di kerajaan harus berdoa kepada raja? Kami melihat Daniel tidak taat raja." Mendengar hal itu, raja sangat sedih. Dan raja tidak bisa merubah peraturan yang telah dibuat raja. Lalu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Sebelum dimasukkan ke dalam gua singa nih, raja berkata, "Daniel, semoga Allahmu menyelamatkanmu." Adik-adik tahu kan, Allah kita itu adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Allah mendengarkan Daniel. Kakak mau tanya, bagaimana dengan adik-adik di sini? Ketika dalam keadaan bersedih atau ada masalah di rumah,
hari aku sakit, berdoa terus, tapi tidak sembuh-sembuh. Apa adik-adik seperti itu? Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Iya Kak. Daniel itu berdoa kepada Tuhan sebanyak 3 kali. Iya, 3 kali dalam sehari. 1, 2, 3. Adik-adik sekolah minggu bagaimana? Siapa di sini yang berdoa hanya waktu makan saja? Siapa di sini kalau makan berdoa? Siapa yang mau makan berdoa? Yang mau tidur berdoa dulu siapa di sini? Saya Kak. Bangun tidur siapa juga yang berdoa? Sini ya Kak, mau siapa yang bisa berdiri terus bilang doanya, misalkan doa makan, doa mau tidur, atau doa bangun tidur, nanti kasih hadiah. Siapa yang mau? Siapa yang bisa bikin doa makan di sini? Siapa yang bisa bikin doa makan dikasih hadiah loh. Ini dikasih hadiah loh. Nah sini Mas. Nanti dia tidur sama sini. Kayak namanya doa makan semuanya. Doa makan semua. Ya, nanti gantian ya. Gua ya Mas. Gimana cara berdoa makan? Amin. Mantap, tepuk tangan buat kita. Dapat hadiah. Jadi adik-adik, kita harus ingat ya, Daniel itu adalah tokoh yang rajin berdoa. Kita juga harus bisa seperti Daniel, yaitu rajin berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah keadilan yang diperoleh Daniel adalah terlihat melalui ceritanya di mana secara konsisten Daniel menunjukkan integritas dan kesetiaannya kepada Tuhan. Ketika Daniel dilemparkan ke dalam goa singa, Daniel taat berdoa dan beribadah kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan menyelamatkan Daniel dari singa-singa tersebut. Refleksi yang bisa kita ambil dari cerita Daniel adalah walaupun kita merasa banyak masalah dan cobaan di dalam hidup kita, jika kita terus berdoa dan percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu merasa takut karena Tuhan pasti akan menolong kita dan pada akhirnya kita akan keluar dari masalah kita dengan baik-baik saja, sama seperti Daniel. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Saya akhiri dengan shalom.